Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di FK Unisa Menyapa, ruang diskusi yang disediakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Aisyah Yogyakarta sebagai wadah berbagi inspirasi, ilmu, dan refleksi peran tenaga kesehatan di tengah masyarakat. Perkenalkan, saya Anissa Sufitri Brian Ilahi, selaku moderator pada acara hari ini. Sebelum kita masuk ke topik diskusi, izinkan saya untuk menyapa narasumber kita terlebih dahulu, yaitu Dr. Astika Cahyarani, Magister Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Anissa, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah dokter, senang mendengarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan dokter hari ini. Suatu kehormatan bagi kami, dokter dapat hadir dan berbagi ilmu di acara FK Unisa Menyapa. Dokter, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu peran dokter dalam komunikasi dan edukasi kesehatan di masyarakat. Topik ini terasa semakin relevan karena tantangan kesehatan masyarakat saat ini tidak hanya berkaitan dengan penyakit, tetapi juga dengan pemahaman dan perilaku masyarakat itu sendiri. Baik dokter, untuk membuka diskusi kita, saya ingin memulai dengan pertanyaan yang mudah, yaitu mengapa komunikasi dan edukasi kesehatan menjadi peran yang sangat penting bagi seorang dokter di tengah masyarakat. Oke, baik Mbak Anissa. Ya, kita berbicara masalah komunikasi ya. Iya dok. Komunikasi itu apa sih? Nah, komunikasi itu kan suatu proses ya yang akan berjalan kalau ada seseorang yang menyampaikan, kemudian ada yang menerima pesannya, kemudian ada pesan yang disampaikan, dan ada medianya, begitu ya. Nah, komunikasi ini memang menjadi hal yang mendasar ya, yang harus dimiliki oleh seorang dokter ya. Tanpa kemampuan untuk berkomunikasi, bagaimana akan menyampaikan pesan-pesan atau pesan-pesan kesehatan begitu ya, baik secara individual maupun kepada masyarakat tentunya. Sehingga komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya untuk dipelajari. Baik, menarik sekali dokter. Baik, jika kita berbicara tentang konteks komunikasi, tentu ada perbedaan situasi. Apa perbedaan pendekatan komunikasi dokter kepada pasien secara individu dibandingkan dengan komunikasi kepada masyarakat umum? Oke, sasaran yang berbeda ya. Yang pertama kepada individu. Kalau individu tentu kan kita berhadapan begitu ya, berhadapan langsung. Misalnya di mana? Misalnya di ruang praktek begitu ya. Atau mungkin ada yang konsul ke kita misalnya. Atau mungkin juga bisa face to face begitu, ada yang datang ke kita. Kita ingin menyampaikan pesan-pesan kesehatan gitu ya. Tetapi juga bisa kepada masyarakat gitu ya. Kalau masyarakat itu misalnya di mana? Pernah? Misalnya pas di mana? Belum sih dok. Penyuluhan misalnya. Mungkin kan kadang kan kalau misalnya kita ke pengabdian masyarakat kan kita ada penyuluhan gitu ya. Itu kan berarti kan kepada masyarakat yang simpel ya. Tapi sebenarnya juga tidak terbatas di situ, bisa yang lebih luas. Itulah kembali pada tadi medianya seperti apa? Apakah kita mau langsung ataukah mungkin juga melalui media sosial? Ada banyak media yang bisa disampaikan. Tentu caranya jadi berbeda ya. Ya, kalau kita face to face begini, misalnya dokter kepada pasien kan tentu harus ada empati kepada pasien. Kita mendengarkan kepada pasien apa yang dia rasakan, apa yang dia harapkan. Tentu pasien itu kan memiliki harapan ya. Dia datang kepada dokter, dia punya harapan, mungkin punya angan-angan, punya kekhawatiran, kan begitu ya. Ya, jadi memang itu harus kita dengarkan. Tanpa kita mendengarkan kepada pasien, tanpa kita melihat itu, maka apa yang kita sampaikan juga tidak akan didengarkan oleh pasien, kan gitu ya. Kita harus melihat kondisinya bagaimana. Pasien mengharapkan seperti ini, misalnya dokternya marah begitu, akhirnya kan cuma satu arah ya. Tapi kalau dokternya memposisikan diri sebagai mitra terhadap pasien gitu ya, pasien mau curhat begini kekhawatirannya, kita tahu apa yang bisa kita berikan kepada pasien. Sehingga ini jadi penting ya,
sebagai seorang dokter, baik di dalam ruang praktek, di dalam ini maupun di masyarakat begitu memang harus menguasai komunikasi ya. Kalau di masyarakat umum mungkin juga akan berbeda ya. Kita berbicara tidak boleh misalnya menyebutkan kepada ya masalah medis khusus misalnya, atau mungkin kita membuka rahasia, itu kan kerahasiaan juga penting ya. Nah, seperti itu. Kita menyampaikan misalnya sebuah kasus harus kasus yang umum seperti itu. Harus mengingat hal-hal apa yang bisa kita sampaikan gitu ya. Nah, gimana kalau menurut Mbak Anissa? Menarik ya? Iya, dokter. Oke. Baik dokter, tentunya komunikasi itu perlu dibangun sejak dini ya. Kompetensi komunikasi apa saja yang seharusnya mulai dikembangkan oleh mahasiswa kedokteran sejak masa preklinik? Oke, kompetensi untuk komunikasi ya. Sebenarnya kalau di mahasiswa kedokteran kita juga sudah belajar ya, sudah pernah ya di awal masuk sebagai mahasiswa itu di tahun-tahun pertama sudah dilatihkan untuk kemampuan berkomunikasi secara efektif begitu ya. Bagaimana berkomunikasi dengan pasien dan kemudian akan meningkat berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya. Kemampuannya bagaimana? Masih ingat yang pertama apa mungkin? Kita harus punya empati gitu ya. Kemudian sikap kita terhadap pasien ya. Tentu kan kalau misalnya sikap tubuh itu juga hal yang penting ya. Nah, itu termasuk bagaimana kita memahami sikap tubuh kita terhadap lawan bicara. Tentu akan berbeda ya kalau misalnya kita mungkin sambil berkacak pinggang misalnya. Tentu pasien merasa direndahkan gitu ya. Atau mungkin sambil tangan bersedekap misalnya gitu kan, dia itu kan menjadi barrier ya, penghalang terhadap komunikasi seperti itu. Yang pertama itu. Kemudian seorang dokter juga harus menerjemahkan istilah-istilah medis itu kan kadang-kadang rumit ya. Dia punya istilah-istilah sendiri yang kalau orang awam kan kadang tidak paham gitu ya. Nah, ada hal-hal tertentu gitu kan. Nah, ini dokter harus bisa menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti. Tentu kita melihat ini latar belakang pasien kita nih apa nih? Apakah beliau latar belakangnya mungkin beda ya. Kalau misalnya anak-anak misalnya, anak-anak SD bagaimana sih misalnya kita mengedukasi dia supaya makan sayur misalnya. Kan akan berbeda kalau misalnya mungkin sudah remaja gitu. Untuk hal yang sederhana seperti misalnya makan sehat gitu ya, makan sayur, buah misalnya. Tentu berbeda antara anak SD dengan yang sudah mahasiswa atau dengan yang sudah orang tua gitu ya. Nah, itu bagaimana kita tentu kan kita harus melihat lawan bicara kita seberapa sih dia paham, atau mungkin malah justru lawan bicara kita ternyata adalah mahasiswa kedokteran gitu. Nah, kita mungkin kan bisa menggunakan beberapa istilah yang mungkin lebih terbiasa didengar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa menjadi istilah menerjemahkan. Kemudian dokter juga harus menyampaikan semua informasi itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi berbasis bukti gitu. Tidak boleh menyampaikan yang masih rumor, masih hoax misalnya. Jadi hal-hal yang jadi kita tahu ya, kalau di dunia kedokteran itu kan memang semuanya itu harus yang kita sampaikan itu kan ini kepada orang gitu ya. Ini kan berpengaruh terhadap kesehatan seseorang, nasib seseorang gitu ya. Sehingga yang kita sampaikan harus benar gitu kan, tidak boleh hal yang masih istilahnya rumor misalnya, mitos itu udah kita sampaikan gitu. Harus ada dasarnya. Intinya adalah berbasis bukti sehingga dokter itu harus mempunyai literasi yang baik. Ya, akan lebih baik lagi kalau dia istilahnya dia adalah senang mengadakan riset kecil-kecilan gitu istilahnya. Riset itu tidak usah kita berpikir yang langsung besar gitu ya, riset besar gitu. Bahkan riset kecil-kecilan itu bisa dilakukan di ruang praktek kita terhadap pasien segala macam seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang harus kompetensi yang harus dilatih ya. Oke, baik dokter. Seringkali informasi medis itu bersifat kompleks dan teknis. Bagaimana cara dokter menyampaikan informasi medis yang kompleks agar dapat dipahami oleh masyarakat awam? Oke. Rumit gitu ya istilahnya. Ini pasiennya aduh gimana nih menjelaskan kepada pasien ini misalnya. Pasiennya ternyata beliau orang awam gitu ya. Tidak pernah mendengar istilah medis gitu ya. Nah, kita harus mencerna itu dulu. Jadi kita harus paham apa yang harus kita sampaikan kemudian dipecah ya, di breakdown gitu ya, dipecah ya. Jadi menjadi bagian-bagian
yang kecil. Kalau misalnya terlalu kompleks mungkin bisa beberapa kali tatap muka untuk menjelaskan misalnya. Nah itu. Kemudian bahasa yang diambil itu tadi. Bahasanya jangan terlalu rumit begitu ya istilahnya. Kita pakai bahasa medis yang biasa. Kita mungkin kalau antar dokter, antar mahasiswa kedokteran itu hal yang biasa begitu ya istilahnya, karena sering gitu ya. Tapi akan berbeda di masyarakat gitu ya. Itu harus kita jadi dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari gitu misalnya. Kira-kira kalau orang awam itu menyebut ini apa ya? Menjelaskannya seperti apa ya? Seperti itu. Misalnya yang paling sederhana mungkin kalau misalnya dengan orang yang ini ya, misalnya sudah sepuh gitu. Kemudian beliau juga pendidikannya kan orang-orang lama ada ya, sudah sepuh, sudah mulai ini menurun gitu. Pendidikannya mungkin juga tidak terlalu tinggi. Kemudian kita menyebut ada arteri, ada vena begitu. Dia kan bingung ya. Kita mau menganalogikan dengan apa ya? Begitu ya. Mungkin kita bisa yang paling sederhana misalnya jalannya darah seperti misalnya begitu ya. Kita menganalogikan dengan hal yang sederhana gitu. Butuh ini keterampilan ya. Sedikit kreatif gitu ya. Kreativitas. Jam terbang itu. Nah, ya, tapi dilatih kan bisa kalau sering-sering ini terjun ke masyarakat. Nanti kalau misalnya kita ngasih, mungkin di awal-awal biasanya sih kalau pengalaman saya ya melihat ya, yang masih awal-awal ke masyarakat kalau penyuluhan itu kadang-kadang masih kebawa-bawa gitu. Masalah-masalah itu hal yang wajar gitu. Karena kan sambil berbicara mungkin dia juga bingung ya. Aduh, ini apa ya? Bagaimana menganalogikan ya? Karena selama ini belajar terus dunianya kan memang menggunakan istilah itu. Tapi seiring dengan waktu belajar nanti bisa. Jadi sering-sering untuk ini berkomunikasi, memberi edukasi itu bisa dilakukan di mana saja kok. Misalnya di rumah ada ini biasa ya. Kalau mahasiswa kedokteran gitu nanti ada keluarga kumpul ditanya gitu kan sering ya. Nanti misalnya ikut nganter orang tua kemana, tahu oh anaknya kuliah di fakultas kedokteran, nanti terus mau konsul kalau begini gitu kan, mau nanya gitu biasanya ini gimana. Nah di situ latihan kita untuk menyampaikan dengan bahasa awam gitu. Baik dokter, lanjut ya dok. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, tentu akan ada dampaknya. Apa dampak komunikasi kesehatan yang buruk terhadap perilaku dan kepercayaan masyarakat? Nah ini ya, bahaya ini ya. Bahaya ya. Jadi kalau misalnya komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka lawan bicara kita atau pasien kan bisa salah persepsi ya. Nah, kalau salah persepsi itu kan efeknya juga maka dia akan mempersepsikan hal yang salah, kan repot ya. Nah, di situ akhirnya apalagi kalau dia kemudian bercerita kemana-mana gitu menyebarkan ya itu bisa jadi rumor istilahnya. Karena apa yang kita sampaikan memang benar-benar harus ada dasarnya gitu ya. Itu adalah mungkin seni berbicara begitu ya. Sehingga kita kalau misalnya habis menyampaikan kita harus merecall lagi istilahnya, direview lagi benar enggak ya penangkapan dia itu gitu istilahnya. Jadi seperti diulang gitu. Dicek kembali istilahnya yang kita sampaikan, apalagi kalau permasalahannya hal-hal yang ini ya, hal-hal yang penting gitu ya misalnya. Seperti misalnya yang paling sederhana kan yang banyak rumor-rumor itu banyaknya rumor kesehatan tuh banyak sekali ya. Nah itu kadang juga pasien itu menanyakan mengklarifikasi rumor gitu istilahnya. Jadi jangankan kita menyampaikan sampai salah, tapi mereka tuh kadang-kadang juga menanyakan, ini benar enggak sih kalau misalnya kalau ada pasien stroke jatuh kemudian itu dipukul-pukul itu betul tidak sih begitu. Kan ada ya, sempat rumor itu ya. Atau misalnya ada pasien jatuh stroke kemudian dijepit ini ya, bukunya ya digitukan gitu istilahnya, ditusuk gitu ya, pernah kan ada rame gitu. Nah itu bayangkanlah itu tidak tahu dari mana asalnya bisa sampai terjadi seperti itu kan efeknya itu justru berbahaya kan. Kalau kita tahu ada pasien jatuh kan yang kita harus segera mungkin gitu kan istilahnya itu kan ada golden periodnya. Jadi bukan malah tinggal di situ kemudian ditusuk-tusuk dipukul-pukul dan itu kan efeknya terhadap pasien itu kan sangat merugikan ya. Ini yang ekstrim ya istilahnya ya. Seperti itu. Oke, baik dok. Untuk kepercayaan itu menjadi kunci ya dok di dunia kedokteran. Bagaimana dokter dapat membangun kepercayaan saat melakukan edukasi kesehatan di komunitas? Oke.
Nah ini poin penting yang di sini ya. Bagaimana sih supaya masyarakat tuh percaya saat kita bicara begitu ya. Nah yang pertama adalah dari segi yang paling sederhana misalnya pas kita datang gitu, kita harus yakin gitu. Penampilan harus baik. Bagaimanapun kan kita memang harus penampilan itu kan memang dilihat ya, karena itu pandangan pertama begitu ya. Pandangan pertama kan. Kalau dokternya saja misal dari segi penampilannya sudah tidak meyakinkan begitu istilahnya, misalnya berpakaian dengan istilahnya mungkin tidak pada tempatnya begitu ya misalnya ya. Kan kita pakaian juga ada ya, harus bersih, sederhana saja istilahnya, harus bersih, misalnya juga rapi seperti itu ya. Nah itu kan penting itu, jadi bagaimanapun masyarakat akan melihat itu, jadi itu adalah kesan pertama gitu ya. Setelah itu bagaimana cara kita menyampaikan, kita harus yakin gitu. Sehingga kalau perlu kita harus mempersiapkan dulu gitu, apa yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Kita cari dasar-dasarnya, jadi apa yang kita sampaikan itu benar gitu. Nah harus yakin gitu yang kita sampaikan itu kita berbicara dengan runtut gitu ya. Belajar berbicara dengan runtut, kemudian harus yakin, penampilan baik, kemudian yang disampaikan juga bisa diterima ke masyarakat gitu. Kalau misalnya ada terkadang ada mitos-mitos tertentu ya yang menurut kita mungkin juga tidak masuk akal. Itu kalau begitu kita tolak seketika, biasanya mereka langsung tidak mau mendengar gitu. Jadi memang meluruskan mitos itu memang butuh upaya tertentu ya, tapi tidak dengan istilahnya kalau dengan berbicara tentu kalau lawan bicara kita meyakini sesuatu kemudian kita lawan seketika tentu dia akan ini ya, akan memasang perisai begitu ya. Dia akan menjaga jarak karena itu ada hal yang dia yakini gitu. Sehingga di mana kita berkomunikasi harus menyampaikan ya secara baik gitu, secara baik bagaimana kita bisa meluruskan hal itu tanpa merasa lawan bicara kita itu direndahkan gitu. Termasuk di masyarakat ya, kadang ada budaya-budaya masyarakat bagaimana itu. Jadi jangan sampai mereka juga merasa direndahkan itu budayanya. Bagaimana kita masuk kepada mereka memberikan nilai-nilai baru yang bisa diterima oleh mereka. Namun tetap kewajiban kita adalah bila itu salah kita tidak boleh mengikuti begitu ya. Kita tetap karena kan kita juga punya nilai-nilai yang harus kita jaga gitu ya. Oke, baik dokter. Dalam konteks yang lebih luas, peran apa yang dapat diambil dokter untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat? Nah, ini ya yang pertama dokternya juga harus punya literasi yang bagus gitu ya. Kemudian literasi ini kan memang ini sebenarnya ini PR untuk semuanya ya. Bukan hanya PR dokter, tapi maksudnya itu bahwa negara memang harapannya rakyat Indonesia tuh meningkatkan literasi begitu ya, bagaimana supaya kita juga terhadap ilmu pengetahuan itu lebih melek gitu ya, seperti itu. Jadi memang edukasi kita banyak berkomunikasi kepada masyarakat itu penting. Yang pertama ya saat kita menyampaikan kepada masyarakat juga kita harus berbasis bukti gitu. Yang poinnya adalah di sini. Jadi yang kita sampaikan berbasis bukti, kita pelan-pelan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa yang kita sampaikan ini ada dasar-dasarnya gitu. Makanya dalam kedokteran kan tidak boleh menggunakan dasar testimoni seseorang ya. Ya kan? Testimoni tidak boleh, itu harus ada penelitiannya gitu. Nanti kan dalam penelitian itu kan akan dilihat benar-benar ya, akan dinilai ini apakah memang benar, berpengaruh atau tidak. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak boleh kita sampaikan gitu, tidak boleh kita berikan gitu ya. Karena itu merugikan kan, mereka sudah melakukan suatu upaya tertentu ternyata itu tidak ada manfaatnya gitu. Sehingga memang dengan dokternya meningkatkan literasi, kemudian disampaikan kepada masyarakat begitu ya. Kita sampaikan bahwa apa yang kita sampaikan itu ada dasarnya, kita sampaikan alasannya seperti ini, jadi masuk akal begitu, maka masyarakat akan lebih paham dan lebih terbuka gitu ya. Sharing sebelum sharing ya dok. Sharing dulu. Iya. Oke, lanjut ya dok. Betul, ya. Masyarakat kita ini tentu sangat beragam ya dok, apalagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana dokter menghadapi perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan tingkat pendidikan dalam komunikasi kesehatan? Nah ini jadi seseorang gitu ya, seorang individu itu kan
kita sebagai dokter tidak boleh melihat dia itu hanya sebagai kumpulan dari organ tubuh gitu kan. Kumpulan dari sistem atau organ. Oh, orang ini kita melihat seseorang, oh ini ada sistem pernafasan, gastrointestinal gitu kan, tidak boleh ya. Ini sistem saraf gitu, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dia itu kompleks begitu. Sehingga kita harus melihat dari aspek-aspek yang lebih luas. Jadi ada biopsikososiokultural gitu ya. Tambah boleh religius, boleh ditambah di situ ya. Karena karena itu mendasari setiap individu kan pasti punya gitu ya. Setiap orang individu itu unik gitu. Ya kan? Tidak ada orang yang sama persis begitu kan. Bahkan dari sisi klinis, meskipun satu ini sama-sama diagnosisnya sama, tapi pasti kan tampilannya berbeda begitu kan. Pasti kondisinya akan berbeda, tidak ada yang sama persis gitu. Bahkan dalam hal misalnya yang lain yang dari biopsikososiokulturalnya tadi gitu kan, dia punya latar belakang yang berbeda, punya keluarga yang berbeda, mungkin situasinya di dalam keluarga juga berbeda, kemudian ada yang dari budaya, setiap budaya kan berbeda begitu ya, sehingga kita harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Jadi harus kita lihat, jadi bagaimana pasien kita dengarkan gitu istilahnya, sehingga kita bisa memberikan saran yang benar-benar mereka perlukan begitu. Oke. Dalam komunikasi, empati sering disebut sebagai kunci. Seberapa besar pengaruh empati terhadap keberhasilan edukasi kesehatan yang dilakukan dokter? Oke, empati memang sangat penting ya. Sekarang dibayangkanlah kalau misalnya Mbak Anissa nih datang ke dokter gitu ya, kemudian dokternya ini ketus gitu. Dia kan misalnya sakit kepala paling sederhana. Dia bilang sakit kepala, dokternya tuh acuh aja misalnya, tidak peduli gitu, makin sakit ya kepala. Jadi sehingga pasti keluar dari ini gimana? Nulis resep terus keluar gitu. Dokternya tidak punya empati nih. Apa yang dirasakan oleh Mbak Anissa? Udah sakit kepala, sakit hati juga. Double ya, sakitnya double gitu ya. Terus gimana? Nyari second opinion. Ini dokternya begitu gitu ya, minum obat pun jadi akhirnya tidak rela, bisa jadi begitu kan istilahnya, ini dokternya yang ngeresepin ini bener enggak gitu kan. Nah, jadi memang itu berpengaruh ya, berpengaruh. Jadi bagaimana kita memang harus berempati. Yang pertama adalah yaitu kan memang harus ya istilahnya dari sisi kita sendiri ya, kita sebagai manusia kan memang harus punya akhlak yang baik begitu ya. Empati kan bagian dari akhlak gitu ya, maksudnya dari diri kita sendiri. Kemudian juga dari profesi kan itu meningkatkan keberhasilan terapi gitu ya, dan komunikasi dengan lawan bicara ataupun dengan pasien begitu. Jadi memang ya kita harus melatih untuk empati, tapi harus dibedakan ya antara empati dengan simpati begitu ya. Empati yang harus kita sebagai dokter. Baik dokter. Saat ini kita juga dihadapkan pada tantangan hoax kesehatan yang beredar banyak di media sosial pastinya. Bagaimana dokter sebaiknya menangani hoax dan misinformasi kesehatan yang beredar di masyarakat? Oke, banyak ya. Banyak banget. Gimana nih tiap hari mau kita sangkal gitu? Capek ya. Yang pertama adalah memang kita harus ini ya, kalau di ruang praktek dengan pasien, kalau di masyarakat umum saat penyuluhan segala macam ya dengan masyarakat begitu ya. Kita harus meluruskan istilahnya topik apa yang akan kita angkat begitu. Tidak mungkin semua hoax langsung kita ini ya, kita di situ ibaratnya ya. Tapi itu tadi apa yang kita sampaikan harus mempunyai literasi yang bagus gitu ya. Buktinya harus ada berbasis bukti itu tadi. Jadi itu pelan-pelan akan memberi pengetahuan ya pada masyarakat. Jadi mana yang benar, mana yang itu hanya hoax begitu. Memang kita harus sering bermasyarakat gitu ya. Kita tidak boleh hanya berada misalnya di ruang praktek saja, gitu tidak boleh ya. Kita memang harus ilmu kita akan lebih bermanfaat pada masyarakat yang lebih luas saat kita juga terjun ke masyarakat gitu. Penting bermasyarakat, meskipun sesibuk apapun usahakan untuk kita tetap bermasyarakat gitu. Organisasi terserah ya, banyak pilihan istilahnya, bisa kita ambil yang mudah, yang sesuai, yang penting gitu ya. Kalau misalnya di rumah misalnya
ada kan posyandu misalnya, itu kan membuka ruang-ruang untuk kita berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu juga salah satu upaya untuk meluruskan hoax. Masyarakat biasanya sudah langsung menanyakan hal-hal ya seperti itu, rumor-rumor gitu ya, hoax-hoax itu pasti sering itu ditanya. Kita penyuluhan topik ini, kemudian masyarakat sering menanyakan ini topik lain gitu. Oke, kita sampaikan gitu bagaimana yang sebenarnya begitu. Itu tadi, jadi bekal kita harus banyak ya. Nggak satu doang. Kita harus banyak belajar. Makanya kita sebagai dokter kan memang pembelajar seumur hidup ya. Iya, learning. Oke dokter, kita hidup di era digital yang sangat dinamis. Apa tantangan terbesar dokter dalam melakukan komunikasi kesehatan di era media sosial? Tantangannya ya, sebenarnya itu peluang ya. Kalau saya melihatnya sebagai peluang sebenarnya. Kalau dulu mungkin kalau penyuluhan hanya terbatas begitu ya misalnya ya. Kalau kita memberi edukasi kepada masyarakat itu hanya terbatas di lingkup kecil gitu ya. Karena kita harus datang, mengumpulkan orang datang gitu. Sekarang dengan adanya media sosial kita bisa mencapai ya jangkauannya lebih luas begitu ya. Bahkan yang tidak satu kota pun sudah bisa tersampaikan pesannya begitu ya. Sebenarnya itu adalah peluang bagi kita. Bagaimana kita tuh mengambil peluang itu gitu. Kemudian juga sebenarnya kalau berkomunikasi atau meluruskan hoax atau program kesehatan misalnya. Program kesehatan itu kan sebenarnya juga tidak melulu kita hanya penyuluhan gitu ya, edukasi. Kan di sana juga ada advokasi kan. Nah, bagaimana kita itu sebuah program itu kan butuh dukungan ini ya, butuh dukungan dari banyak pihak gitu ya, dari pemerintah juga. Itu bagaimana kita mengkomunikasikan kepada pengambil kebijakan gitu. Seperti misalnya yang paling sederhana, misalnya nih di sebuah daerah gitu misalnya ya, masyarakatnya ini mungkin kurang buah dan sayur misalnya ya. Kita mengedukasi mereka untuk banyak makan buah gitu, makan buah sayur. Tapi daerah itu gersang gitu. Buah dan sayur tuh harganya luar biasa mahal gitu dan sulit dijangkau. Sementara aksesnya sulit misalnya. Sehingga kan tidak mungkin kita mengedukasi banyak makan sayur buah tapi tidak terbeli oleh masyarakat kan. Nah, seperti itu kemudian bagaimana kita pesannya adalah kepada mengadvokasi kepada pemangku kebijakan misalnya, kepada pemerintah kita menyampaikan, ada daerah sana loh misalnya dia butuh misalnya nilai gizi tertentu tetapi aksesnya sulit. Nah, itu kemudian kan ada program-program ke sana. Jadi memang kompleks ya yang namanya itu komunikasi dan peran dokter itu seharusnya memang tidak melulu di ini ya, di edukasi, di itu, di terapi gitu, tapi termasuk bagaimana bisa mengadvokasi gitu istilahnya ya. Oke, baik dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pemanfaatan media sosial secara etis dan profesional untuk edukasi kesehatan oleh dokter? Oke. Secara etis dan profesional ya. Yang pertama itu tentu informasi yang kita sampaikan harus benar ya. Itu harus disaring itu. Yang terutama adalah itu. Jadi terkadang kita melihat bagaimana media sosial itu menyampaikan pesan-pesan yang hoax kan juga ada ya. Nah, seperti itu sehingga kita harus etikanya adalah apa yang kita sampaikan sudah benar-benar harus dia harus benar gitu ya. Harus ada buktinya sehingga narasumber yang dipilih itu juga harus yang kompeten di bidangnya. Nah, seperti itu. Yang terutama itu mungkin ya, yang poin terpentingnya ya. Jadi isinya itu harus benar, kemudian yang menyampaikan juga harus kompeten. Oke, baik dokter. Jika kita tarik ke peran generasi muda, apa kontribusi yang dapat dilakukan oleh dokter atau mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam promosi kesehatan masyarakat? Oke, banyak ya. Sebenarnya banyak ya. Yang pertama adalah yang menarik adalah bahwa dalam pendidikan kedokteran, terutama kalau kita di FK Unisa ya, kita tuh ada program untuk ke masyarakat gitu. Karena kita memang keunggulannya kan di ini ya, di kedokteran pencegahan gitu ya, tentang sistem reproduksi perempuan ya terkait kehamilan begitu ya. Jadi memang kita akan banyak ke masyarakat gitu istilahnya. Jadi bagaimana
menyampaikan ke masyarakat. Jadi mahasiswa kita dilatih gitu istilahnya, dilatih supaya terbiasa gitu menyampaikan bagaimana pesan-pesan kesehatannya sehingga saat nanti lulus kemudian kembali ke masyarakat gitu ya, itu mereka sudah terbiasa begitu menyampaikan ya. Oke, baik dokter. Seringkali kita fokus pada kemampuan berbicara. Mengapa kemampuan mendengarkan itu juga sama pentingnya dalam komunikasi kesehatan? Oke, eee, kita ambil yang contoh yang paling sederhana ya, misalnya di mana nih, di ruang praktek gitu ya misalnya Iya. ya, mungkin ada pasien datang kan sudah belajar ya misalnya, keluhan utamanya apa, kemudian ada, riwayat penyakitnya bagaimana gitu ya. Mhm. Kadang-kadang kan yang keluhan utama itu hanya, apa yang paling dia rasakan saat itu gitu ya, Iya. misalnya begitu ya. Misalnya apa ya, yang paling sering apa, eee misalnya sakit kepala gitu ya, yang paling sederhana ya misalnya, sakit kepala kemudian dokternya cuma, mengedukasi misalnya sakit kepala nih harus ini misalnya ini, dari A sampai Z gitu, tapi Mhm. hanya seputar itu, tanpa melihat kepada, eee, tanpa menelusur anamnesis lebih lanjut, mendengarkan pasien sebenarnya, ada masalah apa lagi sih di Mhm. belakangnya, kan begitu ya. Kalau di anamnesis begitu kan, Iya. ya kan. Jadi, ternyata sebenarnya sakit kepala ini hanya salah satu simptom aja, Mhm. gejala gitu. Ada rentetan yang mungkin lebih berat di belakangnya, kan jadi akhirnya, eee berbahaya ya, seperti Iya, itu ya. tidak Sehingga terdengar. kemampuan untuk mendengarkan dokter itu jadi sangat penting gitu, mendengarkan apa sih keluhan pasien gitu. Itu dari segi klinis ya. Kemudian dari segi yang lain kan bisa misalnya, dari itu tadi, mendengarkan pasien, harapan pasien, ataukah dokter sudah memberi, obat yang ini berat ternyata permasalahannya karena dia punya permasalahan keluarga misalnya, hal-hal seperti itu. Jadi memang dokter tuh harus mau mendengarkan, karena dengan mendengarkan itu maka bukan hanya dari sisi penyakit saja ya, Iya. tapi itu juga dari segi emosi pasien gitu ya, emosi lawan bicara, bagaimana dia itu, merasa didengarkan, merasa dihargai, dan itu tuh berpengaruh pada keberhasilan, terutama pada misalnya pada ini, pengobatan yang panjang. Mmm. Misalnya pada pengobatan TB misalnya, Mhm. tahu kan pengobatan TB itu seperti apa? Obatnya banyak dan pengobatannya itu jangka panjang itu. Itu risiko untuk putus obatnya itu besar gitu. Jadi, kenapa? Karena kadang-kadang minum obat yang besar dan banyak, kadang pasien juga merasa tidak nyaman gitu. Nah itu harus kita dengarkan istilahnya bagaimana, dia pasti mengeluh, banyak yang dia keluhkan begitu ya misalnya, mungkin, setelah minum obat kok perutnya mungkin merasa tidak nyaman bagaimana. Nah dari situ kita sampaikan, kemudian dia nggak enak ketahuan ini, kan ada masalah itu juga ya Iya. kadang-kadang ya, ada masalah sosial juga gitu kan. Nanti kalau ketahuan tetangganya seperti ini, jadi ada Mhm. kekhawatiran seperti itu. Nah itu dokter hanya bisa mengetahui dengan mendengarkan. Mendengarkan dari lawan bicara atau dari pasien itu tadi. Sehingga, itu, sekarang kan kita harus kedua belah pihak gitu ya, seimbang. Menyampaikan dan mendengarkan dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh lawan Pasien. bicara atau pasien. Oke. Baik dokter, lanjut ke pertanyaan Mhm berikutnya, apa mhm peran dokter dalam komunikasi risiko kesehatan, mhm. misalnya pada wabah atau kondisi darurat? Wabah dan kondisi daruratnya. Nah ini, kemarin ya habis ada Bencana semacam bencana itu ya, iya. bencana itu, kalau kita alhamdulillah ya, dari FK Unisa kemarin mengirimkan ya, malah dari Unisa ya, ada tim yang bergantian ya, Iya. ada tim yang berangkat ke bencana. Seperti kalau ada wabah atau bencana itu memang akhirnya peran dokter itu di garda terdepan ya, seringkali ya. Sama dengan waktu kasus Covid ya, Mhm. akhirnya dokter-dokter itu kan di paling depan begitu ya, yang berhadapan langsung, maupun di bencana. Di bencana itu di mana kasus banyak kejadian-kejadian mungkin ada yang trauma, ada yang itu ya terkena dampak bencana pada tubuhnya itu kan dokter ya Mhm. akhirnya yang harus maju di sana. Jadi memang, peran dokter itu sangat besar sehingga, dokter atau mahasiswa kedokteran juga harus membekali diri bagaimana, berperan di daerah bencana atau apabila ada bencana begitu ya. Oke, baik dokter. Bagaimana
dokter menyampaikan pesan pencegahan penyakit tanpa menimbulkan rasa takut berlebihan? Nah ini ya, istilahnya adalah kreativitas dokter ya. Iya. Bagaimana berinovasi gitu ya. Berinovasi mengatur bahasa gitu ya. Nah ini pasien sering itu pasien. Jadi kalau kita mengedukasi secara vulgar gitu ya, kadang-kadang takut gitu Iya. istilahnya. Takut begini. Jadi memang kita kadang-kadang perlu menganalogikan atau dengan bahasa kiasan, tapi tidak boleh sampai salah tangkap ya. Tapi kita juga melihat kondisi pasiennya, kondisi apa yang lawan bicara kita itu seperti apa gitu. Apakah misalnya pencegahan terhadap misalnya kanker gitu ya. Orang takut kan, ngomongin itu pasti takut gitu istilahnya. Nah, apakah kemudian kita mau di mana titik berat kita gitu kan istilahnya. Kalau di pencegahan mungkin di hidup sehat misalnya, kita bisa banyak memperdalam istilahnya, banyak membahas tentang hidup sehat itu dengan sesekali hanya menyampaikan untuk pencegahan ke arah hal-hal tertentu gitu, tanpa kita menggambarkan hal-hal, jadi jangan menakut-nakuti gitu ya. Nah itu tadi, kadang kan ada ya beberapa yang sengaja ditakut-takuti supaya nurut gitu ya. Dan itu kan sekarang sebenarnya jika itu tidak positif ya, membuat pasien cemas itu kan juga bukan hal yang baik ya, terhadap kesehatan pasien juga tidak baik gitu. Jadi kesadaran untuk menjaga kesehatan itu memang harus tumbuh dari diri pasien sendiri, dari diri kita sendiri, bukan terutama karena ketakutan terhadap hal-hal tertentu. Gitu. Baik dokter. Bagaimana kolaborasi dokter dengan tenaga kesehatan lain dalam edukasi kesehatan masyarakat? Oke, dalam masyarakat gitu ya, itu memang kita harus ada interprofesional itu sangat penting. Dokter harus bisa bekerja sama dengan semuanya, bahkan bukan hanya dengan tenaga kesehatan saja. Dengan tenaga kesehatan itu jelas ya, kalau misalnya kita di rumah sakit, kita di klinik gitu, di situ ada siapa? Ada dokter, Ada perawat, ada bidan, ada siapa lagi? Ada analis. Kemudian kadang-kadang juga ada psikolog, ada ahli gizi gitu ya, ada farmasi, ada lagi mungkin yang di bagian depan ya adminnya, kemudian ada lagi cleaning service-nya, yang petugas-petugas harian, ada lagi mungkin kalau di klinik ada lagi satpamnya, ada lagi mungkin yang supir ambulannya, kompleks ya. Kita akan terbiasa bekerja di kompleks, area yang kompleks gitu ya. Yang paling sederhana misalnya di klinik lah, di klinik sudah ada segitu banyak orang ya. Kita kan punya program-program gitu ya, program ke masyarakat. Ini kalau misalnya dokternya maunya begini, perawatnya maunya begini, akhirnya kan tidak ketemu di masyarakat ya. Nah seperti itu. Atau di dalam klinik lah, dokter mungkin dokter berperan sebagai dokter, perawat berperan sebagai perawat, kita mengelola pasien yang sama kan begitu kan, sehingga kalau tidak sepakat nanti kan jadi tidak karuan juga ya. Nah itu bagaimana, jadi kita memang setiap profesi itu ahli, mereka punya kompetensi masing-masing gitu. Dan kita juga hanya ahli pada kompetensi kita ya. Dan semua orang ya punya keahlian sendiri-sendiri pada kompetensi masing-masing itu. Jadi kita harus saling menghargai gitu. Kita bekerja sama, komunikasikan dengan baik, saling menghargai, dan harus berkoordinasi begitu ya. Oke dokter, lanjut. Apa perbedaan komunikasi kuratif, promotif, dan preventif dalam praktik kedokteran? Kalau pada kuratif, nah tentu kita udah paham ya, kuratif itu apa? Pengobatan ya. Ya, kalau misalnya promosi tadi ya, promosi pada kuratif tentu ya, misalnya pada saat mengobati ya, tentu yang kita sampaikan promosi kesehatan adalah bagaimana untuk menjaga
situasinya ya, menjaga pengobatan supaya pengobatan ini bisa berhasil dengan baik gitu ya. Tentu kita harus menyampaikan gitu ya, menyampaikan. Kalau jadi posisi ini pasien sudah sakit gitu kan, pasien sudah sakit tentu harus kita sampaikan. Akan berbeda ya tergantung kasus per kasus ya Iya, sebenarnya Dok. ya. Kemudian kalau tadi pada preventif ya, Iya. kalau pada preventif ya tentu lawan bicara kita atau pasien masih belum ini kan, belum dia dalam kondisi sehat begitu kan, hanya mungkin dia punya faktor risiko begitu. Tentu beda ya, misalnya dia punya preventif misalnya dia keluarganya banyak yang menderita hipertensi nih, kemudian ini mungkin banyak orang tuanya stroke di usia muda seperti kemudian si si anak ini kan bisa jadi dia punya ini ya, punya faktor risiko untuk hipertensi juga Iya. misalnya. Tentu kita akan memberikan ini ya, apa edukasi untuk misalnya bagaimana sih mencegah supaya jangan hipertensi begitu ya. Akan berbeda dengan misalnya ayahnya. Ayahnya ini sudah stroke nih, sudah tensinya sudah naik turun, sudah tinggi. Tentu edukasinya akan berbeda lagi kan. Misalnya makannya misalnya kurangi garam seperti misalnya kan sudah berbeda begitu Iya. kan. Ya, seperti itu. Jadi memang kita dokter itu harus melihat kasus per kasus ya sebenarnya ya. Oke, baik Mm. dokter. Bagaimana dokter dapat mendorong perubahan perilaku sehat secara berkelanjutan di masyarakat? Nah, ini PR. Sebenarnya ini PR kita semua nih, PR ke Iya. depan ya, PR sepanjang masa bagi dokter ya. Bagaimana supaya ke depan itu sebuah masyarakat itu memang sehat gitu ya. Kan kita senang ya kalau masyarakat sehat yang datang ke kita tuh bagaimana misalnya mereka ngajak kita sharing tentang bagaimana sih supaya terus sehat daripada mereka datang dengan posisi Sudah keadaan sakit. Begitu kan kita juga kasihan gitu istilahnya ya. Bagaimana kita harus memberikan misalnya jadi kuratif begitu kan. Yang ke depan sekarang kan kita memang preventif ya karena kondisi masyarakat kita yang dulu image-nya kan kalau dokter itu memang ya untuk ini ya mengobati gitu ya Iya. kuratif ya, tapi mereka tidak terlalu peduli dengan mencegah gitu ya. Nah, sekarang kan memang ya ya kita sudah lebih harus berhati-hati ya istilahnya ya. Pada masyarakat ya harus disampaikan istilahnya ya bagaimana untuk mencegah kesehatan gitu ya, mencegah supaya tetap sehat begitu ya. Oke, baik dokter. Nah, etika apa saja yang perlu diperhatikan dokter saat memberi edukasi kesehatan di ruang publik? Etika di ruang publik ya. Iya. Oke. Yang pertama tentu kita harus santun ya, etikanya ya, etika santun. Kemudian eh, rapi gitu ya, rapi dari segi penampilan juga rapi. Kemudian berbicara santun, tidak boleh berbicara kasar. Kemudian yang jelas kita tidak boleh menyampaikan kita sebagai dokter kita tentu banyak pasien di mana setiap pasien ini punya rekam medis dan kita punya etika untuk menjaga rekam medis begitu ya. Di masyarakat kita tidak boleh membuka rekam medis itu di luar gitu, dimanapun gitu istilahnya ya. Ke masyarakat mungkin menceritakan kasus-kasus. Kan kadang-kadang nih mungkin seorang dokter misalnya mengobati seseorang misalnya mungkin public figure gitu ya. Dia sakit X misalnya sakit tertentu gitu. Kemudian untuk mengedukasi masyarakat biar dia tidak sakit seperti itu, dia mengangkat ini itu. Itu kan kurang etis sebenarnya ya, ya. Menjadikan contoh seseorang itu juga termasuk hal yang kurang etis. Oke, baik dokter. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Bagaimana pengalaman praktik lapangan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mahasiswa kedokteran? Tentu ya, semakin banyak latihan, semakin banyak berlatih, maka semakin Banyak yang didapat. banyak yang dapat dan semakin terampil gitu ya. Seperti sama ya kayak kalau misalnya kalian ini ujian gitu ya, ujian di keterampilan medik gitu ya. Kalau semakin banyak latihan nanti saat ujian gitu lancar gitu. Sama ya kalau di lapangan senang membawa mahasiswa ke masyarakat sebenarnya karena itu penting gitu ya. Jadi mahasiswa mau terbuka wawasannya gitu. Wawasan masyarakat di sana ketemu berbagai macam kasus gitu ya. Berbagai macam kasus, berbagai macam latar belakang, berbagai macam karakter masyarakat gitu. Sehingga
mahasiswa lebih siap gitu saat nanti ketemu satu-satu gitu ya, berhadapan dengan ini sudah punya pengalaman banyak gitu. Karena dokter kan harus belajar untuk memahami karakter juga ya Iya, dalam Dok. menyampaikan ya, tidak bisa sembarang dipukul rata dengan cara yang sama gitu ya. Tapi memang harus melihat lawan bicara sehingga tersampaikan. Nah, itu kan latihannya memang idealnya di masyarakat juga sih, bukan hanya di ini ya, bukan hanya tentu jam terbang perlu ya, banyak semakin lama akan semakin paham, tapi di masyarakat itu juga banyak membuka wawasan gitu. Baik, lanjut Dok. Apa kesalahan umum yang sering dilakukan dokter dalam komunikasi kesehatan? Apa ya? Menurut Mbak Anissa apa selama ini? Mungkin ya dari bahasa medisnya masih sering kebawa Gitu gitu. ya. Sama yang saya sering begini, karena saya di ini ya di klinik ya di Vaskes pertama sehingga di sana itu pasien itu mempunyai waktu yang lebih panjang gitu. Saya senangnya di klinik adalah saya tidak terburu-buru dengan pasien gitu. Saya mempunyai waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan pasien gitu dan sehingga pasien lebih puas gitu. Nah, itu sering mereka menyampaikan kalau bisa di sini aja gitu. Kalau dirujuk kadang-kadang atau kadang mereka setelah habis dirujuk gitu, di rumah sakit hanya ketemu dokter 5 menit katanya. Masuk kemudian ditanya, kemudian hanya sepatah ditanya 5 menit, belum sempat cerita dokternya sudah nulis resep kemudian disuruh keluar gitu. Kan sering begitu ya, karena memang di sana banyak pasien sebenarnya. Tapi nah itulah sebenarnya memang idealnya kan kita kan paham ya, harus anamnesis, harus mendengarkan pasien. Jadi poinnya seperti itu adalah memang ya itu sangat penting gitu. Jadi kesalahannya adalah ya karena kurang menjalin komunikasi ya. Ya. Oke, baik dokter. Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan program edukasi kesehatan? Mengevaluasi ya. Kita memang harus punya sistem ini monitor dan evaluasi pada setiap program. Jadi kalau kita meluncurkan sebuah program, kita harus memikirkan bagaimana sih nanti untuk memantaunya, bagaimana evaluasinya begitu. Nah, ini tergantung programnya nih. Program apa misalnya? Misalnya program apa? Apa ya, Dok? Misalnya ya, kalau misalnya kita penyuluhan lah yang paling gampang ya. Misalnya mau yang sederhana gini. Mungkin yang akan banyak dilakukan oleh ini ya mahasiswa, meningkatkan pengetahuan misalnya, meningkatkan pengetahuan misalnya untuk pengetahuan tentang anemia misalnya gitu ya. Ada sekelompok mungkin di mana di ini ya di SD misalnya ya datang nih ada program di SD. Kemudian sebelum mulai penyuluhan misalnya kan dicek dulu nih pengetahuannya, mungkin pakai kuesioner sederhana kecil gitu. Pakai boleh pakai G-form atau pakai tangan tergantung ini ya, sebenarnya tergantung pada tempatnya. Pada ini ya partisipannya, pada respondennya. Kalau misalnya mereka biasa pakai HP mungkin bisa G-form ya. Tapi kalau nenek-nenek misalnya lansia mungkin butuhnya tulis ya, atau ibu-ibu yang ini masyarakat umum lebih suka menulis ya harus pakai kertas gitu ya. Kemudian setelah itu dikasih penyuluhan misalnya. Nah, selesai dicek lagi ini termasuk ini adalah bagian dari evaluasi. Dicek lagi, diberi pertanyaan lagi, meningkat enggak? Kalau tidak meningkat berarti percuma dong tadi kita ngomong. Iya kan? Berarti sia-sia gitu kan istilahnya. Itu salah satu evaluasi. Atau kalau misalnya program pemerintah misalnya ya, misalnya untuk ini mencegah anemia misalnya misalnya di sekolah misalnya ini banyak nih yang anemia gitu. Kan kita cek taunya anemia dari mana? Cek dulu kan cek HB kok anemia nih ternyata. Oke, mungkin diberi tablet tambah darah, kemudian diedukasi bagaimana hidup sehat gitu istilahnya, makannya bagaimana, diedukasi untuk aktivitas fisik. Setelah itu nanti berapa bulan misalnya dicek lagi nih, oh ternyata HB-nya naik. Nah, itu kan evaluasi ya.
Nah, seperti itu penting itu. Kalau tidak memang program jadi tidak ketahuan ya ini bermanfaat atau tidak gitu ya. Oke, baik dokter. Sebagai penutup sesi inti, Hmm. menurut dokter, bagaimana idealnya peran seorang dokter dalam komunikasi dan edukasi kesehatan masyarakat? Seorang dokter harus menguasai komunikasi ya. Yang pertama memang harus menguasai komunikasi, bagaimana teknik berbicara, bagaimana memberikan empati pada pasien, kemudian juga harus bisa menjadi penterjemah dalam menjelaskan istilah-istilah maupun penyakit maupun kasus-kasus atau istilah-istilah medis begitu. Yang terutama adalah itu. Kemudian dokter juga harus mempunyai literasi yang baik ya. Literasi yang baik sehingga apa yang disampaikan adalah berbasis bukti. Ya, itu. Tidak boleh hoax gitu ya. Ya. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Dokter Astika beserta pesan kesannya untuk kita semua, terkhususnya untuk Sobat FK Unisa. Mari kita lihat adakah komentar di kolom aman. Oke, baik. Jika tidak ada, maka tibalah kita di penghujung acara. Dokter, apakah ada kesan untuk kita semua atau mungkin untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisa? Karena kita berdiskusi tadi membahas tentang komunikasi ya, pesan saya juga adalah berlatihlah terus untuk menjalin komunikasi yang baik karena itu latihan gitu intinya ya. Setelah kita paham itu harus dilatih. Kalau komunikasi kalau tidak dilatih maka tidak akan menjadi baik istilahnya ya untuk berkomunikasi. Latih dan latih terus. Iya. Oke, baik dokter. Oke, terima kasih Dokter Astika Cahyarani, Magister Kesehatan Masyarakat, atas pemikiran dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga diskusi kita hari ini menjadi inspirasi dan bekal bagi kita semua, terkhususnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya Anissa Fitri Brian Ilahi, selaku moderator, mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah menyimak acara FK Unisa Menyapa hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa pada episode FK Unisa Menyapa selanjutnya. Waalaikumsalam.